Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Kenalkan kami dari kelompok 12. Nama saya Rofiatul Adawiyah, NIM 21106051036. Saya Kunti Tasqiatur Rahmaniyah NIM 21106051044. Nama saya Ifna Sofatin Niswah, NIM 21106051093. Kami akan menjelaskan tentang hewan dan lingkungannya beserta pengelompokan hewan di SD. Sebelum penjelasan mengenai pengelompokan hewan, saya akan menjelaskan tentang hewan dan lingkungannya terlebih dahulu. Hewan dan lingkungannya. Hewan adalah organisme yang bersifat motil, yaitu dapat bergerak dan berpindah tempat. Gerakannya disebabkan oleh rangsangan tertentu yang berasal dari lingkungannya. Faktor yang merangsang hewan untuk bergerak ada faktor makanan, air, cahaya, suhu, kelembapan, dan lain-lain. Kemudian lingkungan hewan. Lingkungan hewan adalah semua faktor biotik dan abiotik yang ada di sekitar dan dapat mempengaruhinya. Hewan hanya dapat hidup, tumbuh, dan berkembang biak dalam suatu lingkungan yang menyediakan kondisi dan sumber daya yang baik, serta terhindar dari faktor-faktor yang membahayakan. Suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Ekosistem ini meliputi komponen biotik yaitu komponen hidup seperti hewan dan tumbuhan dan komponen abiotik seperti tanah dan air. Yang makhluk hidup tidak hidup akan membentuk suatu saling mempengaruhi interaksi antara kesatuan dan keteraturan. Setiap komponen yang terlibat memiliki fungsinya masing-masing. Selama tidak ada fungsi komponen yang terganggu, ekosistem akan berjalan dengan seimbang. Di dalam ekosistem ada yang dinamakan dengan rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup di alam atau di lingkungannya menurut urutan tertentu. Dalam rantai makanan, peran makhluk hidup dibedakan menjadi produsen, konsumen, dan pengurai. Rantai makanan selalu dimulai dari produsen. Contoh rantai makanan dan ekosistemnya di sawah ada padi, kemudian tikus, ular atau padi, nyamuk, katak, bangau. Kemudian di kebun ada pohon jeruk, ulat, burung pemakan ulat. Kemudian di kolam ada lumut, ikan, ular atau teratai, nyamuk, ikan, dan ular. Semua itu saling makan dan dimakan. Atau seperti tadi di kebun ada pohon jeruk, kemudian bisa daun atau buahnya dimakan oleh ulat, dan ulat bisa dimakan oleh burung, dan burung bisa dimakan oleh ular. Pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biak. Yang pertama ada ovovipar, yaitu hewan yang bertelur. Contohnya ayam, burung, dan penyu. Yang kedua ada vivipar, yaitu hewan yang melahirkan.
Contohnya kucing, kambing, dan sapi. Pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biak. Ketiga ada ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Contohnya ikan hiu, anaconda, dan ikan pari. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. 1. Herbivora, pemakan tumbuhan. Contohnya sapi, kuda, dan kelinci. 2. Karnivora, hewan pemakan daging. Contohnya 1. Harimau, kucing, dan anjing. 3. Omnivora, pemakan daging dan tumbuhan. Contohnya ayam dan bebek. 4. Insektivor, hewan pemakan serangga. Contohnya cicak, terenggeleng, dan landak. Pengelompokan hewan berdasarkan tempat hidup. 1. Hewan yang hidup di darat. Contohnya sapi, kambing, kelinci, kerbau, ayam, dan kucing. 2. Hewan yang hidup di dalam air. Umumnya hewan yang sering kita makan seperti ikan, belut, udang. Hewan air dikelompokkan dari air tawar dan air laut dan air payau. Yang ketiga, hewan air dan darat atau amfibi. Maksudnya adalah hewan yang hidup di dua alam, seperti di laut dan di darat. Jenis hewan ini adalah seperti kura-kura, buaya, katak. Pengelompokan hewan berdasarkan alat gerak. 1. Hewan yang bergerak dengan kaki, misalnya ayam, kucing, dan harimau. 2. Hewan yang bergerak dengan sayap, misalnya burung elang, kupu-kupu, dan nyamuk. Dan yang ketiga adalah hewan yang bergerak dengan perut, misalnya ular, siput, cacing, dan belut. Terima kasih. Pengelompokan hewan berdasarkan penutup tubuh. 1. Hewan berbulu, yaitu hewan yang sekujur tubuhnya ditutupi bulu, misalnya burung, ayam, dan penguin. 2. Hewan berambut, yaitu hewan yang sekujur tubuhnya ditutupi oleh rambut, baik tebal maupun tipis, misalnya kucing, anjing, singa, dan zebra. 3. Hewan bersisik, yaitu hewan yang sekujur tubuhnya ditutupi sisik, misalnya ikan, ular, dan terenggiling. 4. Hewan bercangkang, yaitu hewan yang tubuhnya ditutupi cangkang, baik yang dapat dilepas maupun tidak, misalnya siput, kura-kura, dan kerang. Pengelompokan hewan berdasarkan alat pernapasan. 1. Hewan yang bernafas menggunakan paru-paru. Contohnya kambing, kucing, kuda, kelinci, tikus, buaya, paus, dan komodo. Kedua, hewan yang bernafas menggunakan insang. Contohnya ikan mujair, ikan mas, dan ikan lele. Ketiga, hewan yang bernafas menggunakan trakea atau corong hawa. Udara masuk dan keluar melalui lubang kecil yang disebut spirakel atau stigma yang terdapat di kanan kiri tubuhnya, misalnya lalat, jangkrik, kumbang, dan belalang. 4. Hewan yang bernafas menggunakan permukaan tubuhnya yang berpori tipis dan lembab. Contohnya katak, salamander, dan cacing tanah. Katak dan salamander mempunyai paru-paru, namun pertukaran gas melalui kulit mencapai 75% dari seluruh pertukaran gasnya. Sedangkan cacing tanah tidak punya paru-paru, sehingga pernapasannya 100% melalui kulit. Semoga bermanfaat.
Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.